lali berbahasa Bali, demen berbahasa Bali, terus berbahasa Bali. Krama Bali sarang sami sanedahat kusumayang titian. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mewali nyangros meton sami melarapan antuk parikramo Bulan Bahasa Bali kaping 3 warsa kalih-tali selikur. Puntang patitis acara puniki wantah wana kerti sabdaneng taru mahatamo. Bina kejalaran ngadegang Bulan Bahasa Bali, bina kelinggo stana wangiang bahasa aksara miwah sastra Bali. Sanema paikatan taler ring usawa nyuk semayang wana bina ke prananing kauripan. Iring sangre sarang-sarang. Om Swastiastu. Ya, selamat malam pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Putu Ayu Susanti dapat menjumpai Anda pada malam hari ini bersama acara Dialog Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini pemirsa Bali TV adalah penutupan Bulan Bahasa Bali dengan protokol kesehatan dan juga tanpa penonton. Ya, pada malam hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan dan kita akan memberikan peluang kepada Anda pemirsa Bali TV yang ada di rumah mengikuti segmen interaktif kami pada segmen ketiga dan keempat nanti di 0361-894-8400 atau bisa juga di 0361-894-8401. Nah, berbicara tentang Bulan Bahasa Bali dan juga penerapan protokol kesehatan dan juga tanpa penonton di musim COVID seperti ini, di sebelah kiri saya kita sudah kedatangan pemirsa Bali TV. Siapa lagi kalau bukan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Selamat malam kepada Bapak Profesor Dr. Iwayan Adnyana SSN MSI. Swastiastu Bapak. Swastiastu. Suatu kehormatan dan kebanggaan saya dapat mendampingi Bapak pada malam hari ini. Terlebih dengan tema yang sangat menarik sekali ya Bapak ya di Bulan Bahasa Bali ini. Dan di sebelah kiri beliau saya juga kedatangan satu orang narasumber lagi pemirsa Bali TV, yakni beliau dari tim kurator Bulan Bahasa Bali 2021. Ada Bapak Dr. Komang Sudirga. Swastiastu Bapak. Selamat malam. Punavigiatre. Semoga tetap sehat selalu ya Bapak ya. Iya pemirsa, berbicara tentang Bulan Bahasa Bali di tahun 2021 ini, kalih tali sangelikur, benar ya Pak ya? Kalih tali selikur, Sinampura kalih tali selikur. Mungkin ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita mau tanya nih pemirsa Bali TV kepada Pak Kadis ya Bapak. Sebelum kita nanti ke evaluasi, apa sih yang membedakan Bulan Bahasa Bali di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya Bapak? Jadi terima kasih. Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali yang ketiga tahun 2021 ini memang kita harus beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Nah, terus secara skema penyelenggaraannya kita memadukan antara luring, luar jaringan, artinya tampil dan hadir langsung, dengan daring, yaitu melalui berbagai piranti virtual. Nah, kalau di tahun 2020, jadi Februari 2020 memang pandemi belum ada di Indonesia atau Bali. Nah, kita malah di dalam acara pembukaannya pada waktu itu kita menyelenggarakan utsawa atau parade nulis aksara Bali di atas daun lontar dengan peserta 2.500 gitu. Wow, jadi 2.500 pemiliknya waktu itu dan kita selenggarakan di bawah di beranda Gedung Kesirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali, termasuk di 2 kalangan di depan Arde Chandra. Jadi sangat ramai. Nah, terus karena situasi mengharuskan kita beradaptasi, tetapi spirit bagaimana kita memuliakan
terus kemudian kita memanggungkan keberadaan bahasa, aksara dan sastra Bali ini, kita benar-benar tata dan kemudian malah bagaimana menerjemahkan tema Wana Kerti Sabdaning Taru Mahatama itu benar-benar mengalir sampai di tingkatan aktivitas terkecil gitu. Sehingga keseluruhan penyelenggaraan ini benar-benar menerjemahkan dari substansi dan maknawi dari keberadaan Wana Kerti itu sendiri. Nah, seperti cakapan-cakapan lontar yang berbicara tentang wana, tentang hutan, tetumbuhan, dan juga jasad renik yang ada di dalamnya, seperti Taru Pramana, Aji Janantaka, dan lain-lain, itu dikisahkan, baik itu dipergelarkan dalam sesolahan, ataupun juga diterjemahkan dalam beragam pawimba atau lomba gitu. Oke. Dan sekarang kita terbatas sekali ruang geraknya, Bapak G. Tetapi cakupan masyarakat yang bisa menonton dari media daring atau media online atau virtual itu kalau dalam hitungan kita dari 27 hari sampai hari ini itu sudah hampir 14.000 yang menonton gitu. Jadi hadir mengikuti widyatula atau seminar, terus kemudian juga menonton secara aktif sesolahan yang sudah kita tayangkan melalui kanal YouTube disebut Pro Bali. Iya. Kalau dulu kita bisa menyaksikan secara langsung, sekarang serba virtual ya Pak ya. Betul, tapi itu sepertinya tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mengajarkan seni dan budaya Bali ya Pak ya. Iya betul. Malah tantangan ini boleh dibilang ada semacam transformasi. Bagaimana kolaborasi adalah kata kunci yang dipahami kemudian dihayati dan dilaksanakan semua pihak, baik itu dari seniman, terus kemudian tim juri, panitia, dan juga masyarakat. Jadi kita memang tidak bisa sendirian untuk bisa tampil, bisa hadir dalam situasi pandemi ini. Jadi perlu kolaborasi sehingga multi kecakapan, terus multi kemampuan teknik itu dipadukan. Taruhlah dalam 14 sesolahan yang sepenuhnya tampil melalui tayangan video virtual itu. Nah, jadi senimannya berkolaborasi dengan filmmaker atau pembuat film, dan juga mereka yang mengetahui dunia entertainment, yang memadukan pola-pola syuting yang tidak seperti dulu kita pahami hanya sebagai dokumenter gitu. Iya, benar. Tapi benar-benar meruang menjadi ruang virtual sehingga penonton dimanapun berada bisa mengakses yang memang seolah-olah dia berada di antara sajian pergelaran itu. Nonton langsung di situ ya Pak ya, seperti rasanya nonton langsung. Ini saya setuju sekali. Di tahun ini tantangan dan juga kolaborasi itu match banget ya Pak ya. Ini adanya sinergi ya pemirsa. Ya, masih ada segmen berikutnya, menarik sekali perbincangan kita dengan Pak Kadis. Nanti kita akan lanjut lagi dengan Bapak tim kurator kita. Seperti apa menariknya perbincangan kita akan kembali setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda. Ya, pemirsa Bali TV masih bersama Dialog Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Saya masih didampingi oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan juga Bapak tim kurator. Nah, nanti kita sebelum ke Bapak tim kurator untuk bertanya lebih lanjut, kita masih bersama Pak Kadis nih. Bapak, kita mau tahu evaluasi Bulan Bahasa Bali di tahun ini seperti apa sih Pak? Jadi kita memiliki 7 acara. Pertama ada Utsawa atau parade. Jadi kita format parade atau Utsawa tahun ini adalah dengan Gita Pamahayu Jagat Ngederbuana. Jadi sepenuhnya kita syuting, terus kemudian kita rangkai menjadi video yang kemudian itu kita hadirkan pada saat pembukaan Bulan Bahasa Bali. Nah, yang menarik adalah bagaimana pupuh itu dikreasi oleh teman-teman, termasuk para kurator di dalamnya, terus kemudian meramu kegitaan atau irama atau nyanyian suci itu terkait dengan bagaimana keberadaan hutan untuk kemudian mencari
usade atau obat untuk kita bisa pergunakan atau daya gunakan di dalam situasi pandemi ini. Nah, itu dilantunkan dengan indah oleh para penyuluh bahasa Bali di seluruh Bali. Nah, Ngidar Buana itu mengikuti pola pengurip-urip searah mata jam gitu, dari timur terus kemudian tenggara, selatan dan seterusnya. Nah, terus kemudian kami memiliki 16 sesolahan, jadi 2 yang kolosal. Jadi untuk pembukaan, dan kita gelarkan besok pada saat penutupan bulan bahasa Bali. Nah, terus kemudian ada 17 pawimba. Nah, ini mungkin yang menarik. Jadi bagaimana keberadaan pemajuan bahasa, aksara dan sastra Bali itu kita adaptasikan dengan perkembangan teknologi. Jadi seperti lomba vlog berbahasa Bali. Jadi tentang usada juga gitu. Nah, terus kemudian ada nyurat aksara Bali dengan komputer. Jadi piranti teknologi yang terus berkembang maju itu juga kita bisa kelola dan pergunakan sepenuhnya untuk mengembangkan bahasa, aksara dan sastra Bali kita. Gitu. Nah, jadi sebagai evaluasi memang ini wahana lomba ini tentu harus dikembangkan bersama-sama hingga ke desa adat. Nah, karena memang amanat dari pengelolaan dana atau anggaran desa adat itu diharuskan juga untuk menopang keberadaan penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Nah, jadi biar acara di dalam bulan bahasa Bali yang di provinsi ini mengalir sampai ke desa adat, sehingga benar-benar kita memiliki momentum untuk mengaktualisasikan keseluruhan prestasi terkait upaya kita dalam pemajuan bahasa, aksara dan sastra Bali. Iya, kita sekarang ke Pak Komang Sudirga selaku tim kurator. Tahun ini sepertinya tim kurator lebih ekstra dari tahun sebelumnya, Pak ya. Karena sekarang bermainnya juga dengan virtual, dengan serba teknologi, benar ya Pak Kadis ya. Dengan serba teknologi, kita kolaborasinya juga lebih banyak sekarang daripada sebelumnya. Seperti apa sih tim kurator dalam bulan bahasa Bali kali ini bila dibandingkan dengan sebelumnya, Pak Komang? Terima kasih, Wayu. Jadi kami selaku tim kurator di dalam mengkurasi kegiatan yang ada 16 pergelaran di dalam bulan bahasa tahun 2021 ini. Jadi prosesnya itu setelah diberikan tentang teks ya yang harus teks bersumber dari cakapan-cakapan lontar yang berbahasa Bali itu, kemudian yang temanya warna kertih, kemudian dibagikan kepada pengisi acara, terutama sanggar, komunitas, dan juga seke. Nah, ada 4 yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, ada 14 yang ini karena hibrid antara luring dan daring. Yang 14 itu bersifat daring yang disajikan secara virtual, sementara yang 2 itu disajikan secara langsung dalam kaitannya dengan pembukaan dan juga penutupan. Nah, sebelum ditayangkan di dalam kanal YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Bali, kami selaku kurator bertiga dengan Prof. Nyoman Suwarko dan juga Putu Eka Gunayasa mengkurasi hasil-hasil dari karya dari teman-teman di sanggar maupun komunitas itu, kemudian dalam bentuk rekaman. Kemudian dari rekaman itu kami kurasi, kami berikan semacam penilaian demikian sebelum benar-benar diunggah di YouTube, karena ini akan dinilai oleh masyarakat secara luas. Dan kami nilai tidak hanya dari aspek artistik, tapi juga dari aspek-aspek yang lain terkait dengan situasi pandemi COVID-19 ini, menyangkut protokol kesehatannya juga. Oke, Bapak sebagai tim kurator, menurut Bapak bagaimana sih respon masyarakat luas dengan bulan bahasa Bali di tahun 2021 niki, Pak? Kalau kami mencermati dari pengalaman dan juga fenomena di masyarakat, respon masyarakat itu sangat luar biasa. Sesungguhnya mereka ini menghendaki semuanya dilakukan secara luring sebenarnya. Namun bagaimanapun kita harus taat dengan aturan pemerintah di masa pandemi ini. Ya, kami harus mengendalikan dulu keinginan itu. Namun demikian, karena ini dilaksanakan secara daring juga,
maka pesertanya tidak hanya dari Krama Bali, tapi juga ada krama-krama yang ada di luar Bali juga, seperti yang di Sulawesi, di Yogyakarta, yang dari Bandung, bahkan juga daerah lainnya yang bisa menikmati kegiatan ini secara daring demikian. Oke, itu respon masyarakat luas dan pesertanya sendiri bagaimana, Pak? Pesertanya sendiri dari catatan teman-teman yang termasuk kami juga dari tim kurasi itu responnya antusiasnya sangat luar biasa, sekitar 3.028 orang yang terlibat di dalam kegiatan ini. Bahkan mungkin kalau kita bebaskan dan kita buka seperti era normal itu akan pasti lebih. Namun kita memang sengaja untuk membatasi karena dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Oke, ternyata bulan bahasa Bali di tahun 2021 ini bisa dinikmati bukan hanya dari masyarakat Bali sendiri saja ya Pak Kadis ya. Ternyata tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kurator sendiri, bisa dinikmati juga oleh masyarakat di luar Pulau Dewata ini sendiri. Mereka yang juga penikmat seni dan budaya Bali bisa menyaksikan juga walaupun mereka tidak tinggal di Pulau Dewata, benar Pak Nge? Ya, Pak Kadis, bagaimana sih penerapan protokol kesehatan di bulan bahasa Bali tahun 2021 niki? Jadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Komang tadi selaku kurator. Jadi di dalam pegelaran umpama memang khususnya di dalam video virtual itu, jadi dalam satu bingkai tayang kita toleransi hadir penyaji atau penari pada momen bersamaan itu sebanyak 10 sampai 12 orang. Jadi sampai gitunya kita atur, terus kemudian sepanjang mengikuti proses latihan, terus kemudian perekaman, itu harus betul-betul menghadirkan, terus kemudian memberlakukan protokol kesehatan secara disiplin. Nah, di dalam pertunjukan luring yang pada saat pembukaan maupun penutupan besok, jadi seluruh penyaji, termasuk juga undangan yang terbatas jumlahnya, itu 2 jam sebelumnya kita laksanakan tes web antigen gitu. Jadi bagi yang negatif atau jalan protokolnya gitu. Jadi yang benar-benar negatif atau non reaktif baru bisa masuk. Bahkan beberapa memang yang kebetulan hasilnya positif ya mau tak mau tidak bisa mengikuti bulan bahasa Bali. Nah, mereka undangan dan juga para penyaji itu sangat sadar. Nah, sehingga menjadi keharusan bagaimana mematuhi protokol kesehatan itu di dalam setiap tahapan itu menjadi sangat penting. Nah, bahkan dalam beberapa lomba itu memang kita gariskan tidak boleh ada penonton. Jadi ditonton boleh tapi lewat media daring, karena dalam lomba itu semuanya kita live di media sosial seperti Instagram gitu. Jadi dalam 2 bulan ini kita buat Instagram bulan bahasa Bali tahun 2021. Dalam 2 bulan saja followernya sampai 2.000 orang gitu. Jadi termasuk itu saya yang penonton aktif gitu. Jadi penonton. Pak Kadis. Nah, termasuk juga dengan acara Widya Tulo. Jadi kita menghadirkan 6 tema terkait bagaimana kita mengeksplorasi potensi usada Bali itu terkait dengan pengobatan tradisional dan pemakaian bahan-bahan herbal. Nah, dalam 6 topik bahasan itu masing-masing rata-rata 150 sampai 200 peserta. Jadi sebuah antusiasme yang luar biasa. Nah, seperti yang disampaikan Pak Komang, memang yang hadir sebagai peserta Widya Tulo atau seminar itu datang dari beberapa kota gitu. Termasuk juga narasumbernya gitu. Jadi ada dari UGM, terus kemudian ada juga Krama Bali yang bermukim di wilayah-wilayah transmigrasi seperti Lampung, Sulawesi. Itu ruang bulan bahasa Bali memang benar-benar menjadi semacam ruang untuk berbagi kerinduan tentang bahasa ibu kita gitu. Karena memang momentumnya memilih bulan Februari itu kita kaitkan dengan perayaan bulan bahasa ibu internasional yang jatuh pada 21 Februari. Jadi memang konteksnya ada. Nah, terus dalam bangunan event, bagaimana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mengelola upaya pemajuan dan juga penguatan seni dan budaya Bali. Jadi pemulihan bahasa aksara dan sastra Bali ini memang ada di hulu gitu, di bulan Februari. Terus kemudian mengalir di
bulan Juni menjadi Pesta Kesenian Bali, terus di bulan Oktober ada Festival Seni Bali Jani. Jadi dalam 1 tahun 2021 ini keseluruhannya berbicara tentang Wana Kerti, tentang kekayaan hutan, kekayaan hayati, termasuk juga bagaimana kita memuliakan itu, menjaganya, sehingga benar-benar kita bisa memastikan harmoni antara alam, kramo, dan kebudayaan Bali gitu. Oke, nah sekarang kita ke Bapak tim kurator kembali. Bapak, bagaimana tema ini diterjemahkan dalam sesolahan dalam penutupan Bulan Bahasa Bali 2021 niki? Baik, kalau pada pembukaan itu tema Wana Kertih ya Sabdaning Taru Mahotamo ini diterjemahkan oleh teman-teman Isi dan Pasar melalui sanggar komunitas bulan apa namanya? Hubungan Dedari. Hubungan Dedarinya itu jadi menggarap Taru Pramana. Jadi Taru Pramana itu diterjemahkan dalam bentuk garapan solah tutur yang teman-teman kami di ISI itu juga mencoba menerjemahkan dalam bentuk garapan yang berbeda dari garapan-garapan sebelumnya, bukan sentra tari, bukan juga oratorium, tapi sebuah format baru yang mengkombinasikan seperti Pak Kades sampaikan tadi secara kolaboratif, jadi mengkolaborasikan beberapa kecakapan baik dalam bidang seni drama, seni tari, seni karawitan, dan juga teknologi tentunya untuk mengemas sebuah garapan yang bisa menyampaikan pesan, terutama Taru Pramana itu sendiri, dan itu sudah berjalan dengan sangat baik. Dan besok dalam rangka penutupan ini juga akan disajikan garapan yang bersumber dari lontar Aji Janantaka. Jadi sebuah kisah tentang Prabu Pratito itu dengan masyarakatnya yang mengalami sakit lepra gitu, sakit gering agung yang dulu dibilang yang tidak bisa disembuhkan oleh tim medis kedokteran, sehingga patihnya ini meminta bantuan kepada Betara Dharma ya, Betara Dharma untuk bagaimana bisa menyelamatkan warganya itu dengan utusan itu. Nah, sehingga Betara Dharma memberikan semacam solusi. Kamu datang ke Pringgawana, jadi ke hutan yang pada saat itu di mana setelah masuk Pringgawana itu semua masyarakat itu meninggal dan berubah wujud menjadi pepohonan, dan pepohonan-pepohonan inilah yang ada kategorinya, pohon-pohonan mana yang dapat bermanfaat untuk kehidupan, mana yang cocok pohon-pohonnya itu untuk pembangunan, untuk kekayangan, untuk yang pura-pura atau tempat-tempat suci, mana untuk bangunan dan sebagainya, itu ada di dalam cerita ini dan sangat menarik tentunya. Nah, besok dapat kita saksikan berkaitan dengan penutupan ini akan dimulai pada pukul 17, Bu Ayu. Pada pukul 5 sore. Nggih. Berarti bisa disampaikan kembali kepada pemirsa Bali TV, Pak Komang selaku tim kurator, bisa disaksikan di mana dan jam berapa besok penutupan Bulan Bahasa Bali 2021. Dan jangan lupa pemirsa Bali TV, penutupan Bulan Bahasa Bali tetap menggunakan protokol kesehatan, benar ya Pak Kadis ya, dan bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Bali dan juga di luar Bali, karena tayangan kami bisa diakses sampai luar Bali. Silakan Bapak, bisa disaksikan di mana dan jam berapa? Kembali disampaikan kepada pemirsa Bali TV, ini menarik loh pemirsa. Baik para pemirsa Bali TV, kami harapkan besok bisa hadir pukul 17. Bisa menyaksikan secara langsung di acara Bali TV dalam rangka penutupan Bulan Bahasa Bali yang ketiga ini pada pukul 17 atau jam 5 sore di acara Bali TV yang akan disiarkan langsung dari Gedung Kesirarnawo Taman Budaya Denpasar. Iya, luar biasa sekali pemirsa Bali TV. Jadi jangan lupa saksikan penutupan Bulan Bahasa Bali 2021. Tetap dengan protokol kesehatan, tanpa penonton di sana, tetapi kita bisa menyaksikan tayangannya langsung live di Bali TV pada pukul 17 WITA atau pada pukul 5 sore esok hari. Kita masih mempunyai 2 segmen lagi, nggih Bapak, nanti kita sambung. Dan pada segmen berikutnya kami tunggu partisipasi Anda pemirsa Bali TV yang ingin live interaktif dengan kedua orang narasumber kami, dan kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Baik pemirsa Bali TV, di segmen ketiga kita pada malam hari ini masih bersama Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan juga Bapak Tim Kurator Bulan Bahasa Bali tahun 2021. Kami membuka line telepon interaktif untuk Anda pemirsa Bali TV yang barangkali ingin langsung berbincang dengan kedua orang narasumber kami. Silakan Anda dapat menghubungi di 0361 894 8400 atau bisa juga di 0361 894 8401. Barangkali ada hal yang ingin Anda tanyakan atau setelah menyaksikan pembukaan kemarin di kanal YouTube-nya, apa yang ingin Anda sampaikan, boleh Anda bergabung di line telepon interaktif kami sebelum Anda juga besok menyaksikan tayangan penutupan Bulan Bahasa Bali 2021. Ingat, pukul 5 sore hanya di Bali TV ya. Ya Bapak, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya di line telepon interaktif Bali TV pada malam hari ini, kita mau tahu juga apa sih bentuk apresiasi atau penghargaan yang diberikan terhadap para peserta dan pemenang lomba dalam Bulan Bahasa Bali tahun 2021 ini, Pak Kadis. Ya. Jadi ada 17 pawimba atau lomba. Tentu ini selain mendapat piagam penghargaan juga dapat hadiah uang tunai. Nah, jadi besarannya itu tergantung kategorinya. Jadi kalau yang perseorangan tentu lebih sedikit dengan kelompok. Jadi tapi jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya karena kami sudah memiliki peraturan gubernur 62 tahun 2019 yang mengatur tentang besaran hadiah. Jadi cukup bagus kalau yang berkelompok jadi kisaran 15 juta gitu. Nah, terus tapi yang monumental dan fenomenal saya kira adalah penghargaan Bali Kerti Nugraha Mautama. Jadi ini benar-benar penghargaan yang didedikasikan kepada mereka yang sudah secara total lahir batin itu memuliakan bahasa aksara dan sastra Bali. Jadi mereka yang berdedikasi penuh dan mengabdi secara luar biasa. Nah, mereka akan kita pilih untuk kemudian diberikan penghargaan Bali Kerti Nugraha Mautama. Jadi hadiahnya masing-masing itu adalah sebesar 100 juta. Wow. Terus kemudian ada Luar lencana emas 20 gram, 23 karat. 100 juta lencana emas. Kalau boleh tahu siapa yang dapat? Jadi itu boleh tahu akan nggak bocorannya? Jadi akan diumumkan besok pada saat penutupan Bulan Bahasa Bali 2021. Jadi kita tunggu besok. Nah, acara ini sekali lagi itu tanpa penonton di Gedung Kesenian Taman Budaya. Tapi tentu masyarakat Keramo Bali dapat menyaksikan, mengikuti acara ini sepenuhnya dari rumah masing-masing melalui baik kanal YouTube Disbud Bali maupun Pemprov Bali dan juga stasiun Bali TV. Saya kira kita tunggu siapa tokoh yang berdedikasi itu yang sudah diputuskan oleh tim juri. Iya, tentunya ada lencana emasnya juga. Dengan emas pastinya pemirsa Bali TV ada uangnya juga, jumlahnya sangat fantastis sekali. Siapakah beliau yang berhak mendapatkan besok anugerah Bali Kerti Nugraha Mautama untuk tahun ini? Benar ya Pak Kadis ya? Karena malam hari ini nggak boleh dibocorkan loh pemirsa. Jadi silakan saksikan live kita besok jam 5 sore hanya di Bali TV bagaimana penutupan Bulan Bahasa Bali tahun 2021. Jadi silakan untuk Anda pemirsa Bali TV yang menyaksikan tayangan dialog kita bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pada malam hari ini yang sekiranya ingin menghubungi kami di line telepon interaktif, kami masih buka di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Anda bisa langsung berbincang dengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali atau Bapak Tim Kurator Bulan Bahasa Bali tahun 2021. Nah, kita ke Bapak Tim Kurator kembali ya Pak Komang. Tadi sempat dikatakan oleh Pak Kadis di tahun ini kan kita baik pembukaan ataupun penutupan nanti persiapannya mungkin sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya karena tahun ini kita dihebohkan dengan pandemi seperti itu ya, dengan kapan berakhirnya kita belum pasti nih karena belum tahu kepastiannya. Nah, se-ekstra apa sih persiapan yang dilakukan baik pada saat pembukaan ataupun penutupan ini besok Pak Komang dibandingkan dengan
kegiatan yang dilakukan di tahun sebelumnya? Karena pasti ada perbedaan dong Niki, Pak. Iya. Terima kasih Bu Ayu. Jadi karena kita masih menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang tidak kita tahu kapan akan berakhir. Benar. Nah, makanya pada tahun ini pelaksanaan Bulan Bahasa Bali yang ketiga ini baik dalam rangka pembukaan maupun penutupan memang oleh panitia dilaksanakan secara ekstra ketat, terutama untuk tadi sudah Pak Kades menyinggungnya ya bahwa pelaksanaan peserta yang akan hadir di panggung Kesirarnao itu semuanya di rapid dengan antigen ya, rapid test antigen, kemudian juga ada yang di swab juga. Nah, kemudian tamu-tamu yang akan yang jumlahnya tidak lebih dari 50 orang itu yang hadir secara langsung itu pun 2 jam sebelum pelaksanaan acara baik dalam rangka pembukaan maupun penutupan besok itu juga akan dilaksanakan hal yang sama, dilakukan rapid antigen. Jadi benar-benar yang hadir ke ruangan upacara itu benar-benar yang bebas, yang benar-benar murni tidak ada reaktif gitu. Okay. Nah, dari segi yang lain juga pengisi acara memakai monsil. Ya, para penari yang tampil di panggung itu, jadi mereka juga harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Jadi penari pun baik penari, penabuh dan juga yang lainnya itu di panggung itu selama hadir di panggung harus menggunakan face shield. Kemudian ada yang menggunakan mouth shield juga. Kemudian penari penabuh sebagai pengiringnya juga menggunakan masker tentunya. Atau juga dengan face shield. Nah, jadi agak ribet memang, tapi itulah yang harus kita adaptasikan dalam situasi supaya kita aman semuanya. Karena kita sayang keluarga, sayang masyarakat, dan juga sayang di antara teman. Benar sekali, karena protokol kesehatan di sini jalan sekali ya Pak Kadis ya. Bukan hanya dari tamu undangan loh pemirsa Bali TV, tapi dari para pengisi acara pun itu protokol kesehatannya jalan. Walaupun mereka nanti parade, tetapi tetap protokol kesehatannya dipakai, memakai face shield, memakai monsil. Wah, luar biasa sekali. Nah, Pak Kadis, saya tambahkan lagi dikit, Boy. Jadi mereka sebelum tampil secara langsung di panggung Kesirarnao, jadi mereka jauh hari, jadi 2 minggu bahkan 10 hari mungkin sebelum tampil itu mereka sudah dirapid juga. Di rapid antigen juga, itu untuk menjaga kemungkinan ketika mereka menjelang apa namanya itu, siapa tahu ada yang sudah kena flu atau apa atau yang reaktif, sehingga ada kemungkinan bagi para pembina, para penggarap itu untuk mengganti tokoh-tokoh yang dianggap penting. Ini riskan sekali kalau seandainya sehari mereka tiba-tiba, nah kalau tapi sudah jauh hari sudah mereka bisa diantisipasi untuk menjaga kemungkinan mereka bisa tampil secara maksimal. Iya, mudah-mudahan semua yang terlibat dalam event besok bisa menjaga kesehatan dan eventnya juga berjalan lancar penutupannya ya Bapak ya. Oke, ya pemirsa Bali TV yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan kami pada malam hari ini, jadi dipastikan untuk kegiatan besok memang benar-benar menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Penutupan Bulan Bahasa Bali dengan protokol kesehatan tanpa penonton di sana, tetapi Anda bisa menyaksikan live kami di Bali TV jam 5 sore besok penutupan Bulan Bahasa Bali 2021 hanya di Bali TV. Iya, Pak Kadis, bagaimana format acara penutupan Bulan Bahasa Bali tahun ini? Jadi di panggung itu kami memiliki layar LED, jadi itu bisa dieksplorasi sebagai ruang penyajian virtual. Jadi beberapa adegan itu sudah disyuting lebih awal, terus kemudian ditayangkan untuk menjadi bagian seutuhnya dari pagelaran yang disajikan secara langsung. Jadi itu yang kita namai sebagai hibrid antara luring dengan daring. Jadi memang ada yang dipertunjukkan, dipergelarkan secara langsung, terus kemudian merespon apa yang didayangkan di dalam layar LED. Nah, kami memiliki itu, terus kemudian posisi penabuh juga kita kelola betul, sehingga penabuh yang jumlahnya 20-an orang itu malah kita pisahkan antara sisi kanan dan kiri panggung. Jadi Pak Komang bisa menjelaskan bagaimana teknik para penabuh mengelola itu.
Padahal mereka dalam satu barungan gamelan. Iya, gitu. itu dia. Bayangkan Jadi saya ada di penabuh sisi dulu kiri. kan itu ya Pak, ya, Iya, bareng. Ini pecah menjadi dua sisi. Nah, bagus juga bagi komposisi. Nah, termasuk juga para sinden, itu dan juga para penabuh menggunakan masker, dan juga penyaji seperti disampaikan Pak Komang tadi menggunakan face shield. Nah, tadi saja kita menghadiri gladi bersihnya. Nah, mereka sepanjang pentas memakai masker gitu. Oke. Jadi sudah terbiasa mengatur napas sedemikian. Nah, artinya apa? Ternyata kita bisa beradaptasi, terus kemudian bisa juga berkreasi. Jadi beradaptasi terus untuk kemudian tetap menjaga elan kreatif untuk selalu berkreasi dan kreatif tentu saja. Nah, ini sumbangan yang saya kira bisa kita ambil, kita petik sebagai bagian dari bagaimana kita selalu berkomitmen untuk memajukan bahasa, aksara, dan sastra Bali kita. Jadi di awal sebelum Pak Gubernur, Pak Dr. Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cokordo Oko Arto Ardana Sekawati dilantik 5 September 2018. Jadi beliau sudah merancang peraturan Gubernur 80 tahun 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Artinya memang benar-benar Bulan Bahasa Bali ini diamanatkan sebagai hulu dari bagaimana kita memajukan kebudayaan secara keseluruhannya. Oke, luar biasa sekali. Yeah. Kita angkat penelpon dulu nggih Yeah. Bapak. Dari Gianyar nampaknya sudah ada bergabung di line telepon interaktif kami. Kami sapa dulu, ada Bapak Agung dari Gianyar. Om Swastiastu, Raja Ngongi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, Raja Ngongi Bapak Agung dari Gianyar. Silakan Bapak, apa yang mau disampaikan? Oke, terputus nampaknya. Oke, Bapak Agung, mungkin sinyalnya kurang bagus. Silahkan diulang kembali Bapak Agung dari Gianyar ataupun pemirsa Bali TV yang masih ingin bergabung di line telepon interaktif kami. Kami masih mempunyai waktu di segmen kali ini sampai di segmen terakhir berikutnya masih di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Ya, oke, dari Gianyar salah satu lokasi yang memang seninya sangat luar biasa juga ya. Radisia, mudah-mudahan dia bisa bergabung kembali ya. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bagaimana gong yang mebarung itu dibagi dua dengan peserta yang 20 ya Bapak ya, di dua belah lokasi di kanan dan di kiri. Oke, Ibu Made dari Denpasar, kita sapa dulu. Nanti pertanyaan saya sambung ke Bapak Komang tim kurator ya. Om Swastiastu, Raja Ngongi, Ibu Made dari Denpasar. Ibu Made, selamat malam. Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu, Bu Made, nggih. Langsung Bu Made, apa yang mau disampaikan? Selamat Silakan. malam. Swastiastu. Nggih. Raja Ngongi, Bapak Kadis, Raja. sareng Bapak Kurator, Nggih. Lalin, Parawis. Sapuniki, kita selaku lusuatannya masyarakat, jadi kita boleh ngarengin tentang workshop. Workshop itu waktu ngerasik loloh nanti. Iya. Ya, Ibu, kita sudah bisa Ya, menangkap suara kita, Ibu, dilanjutkan? Berpikiran, gitu. Hmm. Yes, Iya, dilanjutkan Ibu, silahkan. bergema ya kayak ini. Oh, tan Ibu. Lanjut Ibu, apa yang mau disampaikan? Cara nikah becek pisan. Dianggar gitu kali. Nggih. Boleh nyarengin gitu nggih. Puniki yen wada dados pinunas meniki nawi yasane jagi lauh wanti warso malih bulan bahasa dumugi wenten sane kadipuniki lan pasobiahan kita niki duanen niki ten akeh hane uning genten lho kada niki mau buat pisan genten Bapak nggih nika mantan suk semua. Iya, terima kasih Bu Made dari Denpasar. Nampaknya beliau masyarakat umum yang sempat menyaksikan satu tayangan
gitu Bapak. Sempat ikut ya. Ikut. sebagai Sempat ikut. peserta. Iya, dan Di- beliau berharap tahun depan ada yang seperti ini lagi dong Pak, seperti ini kan ya harapan beliau tadi. Ya, apa yang mau ditanggapi Bapak Kadis mungkin? Oke. Nanti kita tanggapan jadikan satu ya Pak, Iya, yang iya. nampaknya rame nih semakin malam. Dari Mengui sebelum terputus, Bapak Gede kita sapa dulu. Swastiastu, selamat malam. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Pak Swastiastu, Gede. Bapak Gede langsung apa yang mau Bapak disampaikan? Profesor, Silakan. terus Bapak Dr. Komang ya. Nggih. Pertama titiang ngaturang suksemo. Dua ning akhir-akhir niki banyak pihak yang mengkhawatirkan bahasa Bali itu akan punah gitu. Kewanten berkat Gubernur Bapak Wayan Koster dengan perbubnya sehingga bahasa Bali bisa kembali diajarkan. Niki harapan tiang, Nggih. Ampun kita raris niki bapak-bapak kalau di tiang aturan semua doaning sampun presiden ngemargiang perbu punika sepunika. Selanjutnya pengabdian di tiang ya diastun pandemi COVID puniki kari tur nenten pacang uning malih bidan pacang berakhir sepunika sakewanten harapan di tiang dumugi bulan bahasa Bali niki memargi seterusipun sepunika. Napi malih piragi di tiang wawu dengan biaya yang fantastis begitu. Nika harapan tiang sakewanten pinunas di tiang saking desa niki bapak-bapak harapan di tiang sapunika pinunas di tiang sapuniki manut kadi mana titiang ring desa yang titiang ring desa malih enten kalau pacang niki nekin pemerintahan ngajagang bahasa Bali tur sastra Bali puniki sanetuna titiang bapak-bapak sanering atas utawi para pejabat nika mangde taler ngajagang sapunika duaning jantan nang titiang enten ngangen bahasa Indonesia nikah anak kuno yang deng desa sapunika. Nah nikah harapan ditiang mangda saking berdua niki ngawetin titiang selaku masyarakat kecil ring desa sampun menjantan pacang nginudin sapunika. Pangtan yang titiang ngangon bahasa Bali ring desa ucap kari kuno, kari katro sepunika. Nggih, titiang menikah kemantan. Inggih. Ini urasian bapak-bapak tuh ibu putu titiang ngaturang para musuh semua. Inggih. Om Santi Om. Santi Om. Suksumoping banget. Ya, pemirsa Bali TV sudah ada 2 penelpon ya Bapak. Nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Kita masih mempunyai waktu sampai di penghujung acara kita nanti kita masih membuka line telepon interaktif untuk Anda. 2 orang penelpon kita pada malam hari ini di segmen ketiga kita akan jawab pada segmen berikutnya nanti masih bersama Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, masih juga bersama Bapak Tim Kurator Bulan Bahasa Bali tahun 2021. Sesaat lagi untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, di segmen terakhir kita pada malam hari ini masih di acara dialog bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kami masih membuka line telepon interaktif untuk Anda di 0361-894-8400 atau bisa juga di 0361-894-8401. Nah, pada malam hari ini pemirsa Bali TV di segmen sebelumnya, tadi sudah ada 2 orang penelpon yang pada intinya
beliau-beliau ini menginginkan sekali bahasa Bali itu tetap ajak, atau kalaupun ada kegiatan, ada program yang bagus untuk melestarikan bahasa Bali tetap berjalan untuk bulan atau tahun-tahun berikutnya, seperti ini kurang lebih harapan beliau tadi nggih, Bapak dan Ibu penelpon kita tadi. Ya, sambil menunggu di line telepon interaktif kita kembali pemirsa Bali TV, kita masih menunggu Anda, kita tanggapi dulu 2 orang penelpon kita tadi. Yang pertama adalah ada Ibu Made dari Denpasar. Beliau pernah mengikuti workshop, keinginan beliau berikutnya kegiatan yang serupa atau lebih bagus lagi tetap ada. Nah, ditanggapi oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dulu ke Ibu ya. Punapi tanggapan Bapak tentang harapan beliau, keinginan beliau penelpon kita pertama tadi dari Denpasar tadi. Nggih, silakan Bapak. Nggih, suksema Ibu Made ring Denpasar taler Pak Gede ring Mengui. Jadi tentang peserta memang dalam krioloko atau workshop untuk bulan bahasa Bali tahun 2021 ini memang kita batasi pesertanya 20 sampai 25 orang. Okay. Nah, selebihnya semeton sami bisa mengikuti dari live streaming di Instagram. Jadi peserta di Instagram sangat banyak juga yang mengikuti. Nah, seperti catatan kita, jadi ada 3.028 orang. Jadi yang terlibat dari lomba, terus video tulo atau seminar. Nah, termasuk kemudian krioloko atau workshop. Jadi itu melampaui dari target yang kita tetapkan 2.500. Nah, artinya memang ini bahkan keberadaan bulan bahasa Bali itu kan menggema sampai di desa adat. Jadi ini sebuah tata kelola yang baik. Nah, ekosistemnya, jadi bagaimana kesatuan-kesatuan masyarakat sudah mulai menumbuhkan dan membangun kepercayaan diri untuk kemudian bisa berbahasa, beraksara, terus kemudian bisa menjadi pengawi atau membuat karya-karya sastra berbahasa Bali atau menyurat aksara Bali. Ini kan gemanya luar biasa. Nah, saya kira ini sebuah hal yang positif yang sudah dibuat pemerintah. Nah, seperti juga harapan Pak Gede, kami di pemerintah juga setiap hari Kamis, terus Purnama Tilam itu pengantar rapatnya selalu berbahasa Bali. Walau memang ada beberapa dari kami ya masih dalam tahap belajar, apalagi itu terkait dengan bahasa Bali halus ya, bahasa Bali singgih gitu. Jadi perlu tata titi yang senantiasa selalu mesti kami pelajari. Nah, jadi ini memang menjadi gerakan menyemesta gitu. Jadi kita bersama akan menuju di sana untuk kemudian menjadikan bahasa aksara dan sastra Bali ini sebagai geginan hidup gitu. Dan mendayagunakan bahkan beberapa komunitas bisa sejahtera lahir batin dari menekuni bahasa aksara dan sastra Bali. Jadi tidak lagi berbahasa Bali sebagai anggaplah pandangan dianggap kuno, itu sudah tidak ada lagi. Termasuk juga prodi-prodi yang mengajarkan bahasa Bali di perguruan tinggi, baik di Udayana, Universitas Dwi Jendra, terus di IKIP PGRI Mahadewa, termasuk juga Undiksa Singaraja itu mahasiswa barunya itu relatif meningkat dalam 3 tahun terakhir ini. Jadi posisi bulan bahasa Bali benar-benar menjadi ruang aktualisasi momentum yang ditunggu-tunggu seluruh pelaku bahasa Bali. Nah, kebetulan pemerintah Provinsi Bali itu mengelola penyuluh bahasa Bali untuk ke semua desa kelurahan se-Bali. Jadi mereka adalah garda depan untuk menghidupkan ekosistem bahasa aksara dan sastra Bali. Oke. Ada yang ditambahkan Pak Komang selaku tim kurator dari kedua orang penelpon kita tadi? Suksema ring Bu Made ring Denpasar, taler Pak Gede ring Mengui, indek sumeniel kayun Pak Gede, mungguing kawen tenan bahasa aksara lan sastra Bali punika patah penampene ring kadititiang naler dukeng uni ajarih pisan indek bahasa Bali puniki pacang ketinggal oleh alit-alit druwe kemawon. Nah, semakin sedawag Pak Gubernur sampun puniki ngawen tenang acara bulan bahasa Bali puniki garjita manah titiang. Tapi mawinan kada sapunika riantukan
puniki sampun mepaiketan ring desa adat sanewenten ring Sajabaging jagat Bali. Nah punika taler yen dumun menawi patah penampene ring Pak Gede punika rasa katrok rasa kuno yen basa Bali kemawon sane mangkin yen wenten anak alit uning wikan mau basa Bali napi malih basa Bali halus punika malah rasa bangga wenten napi malih uning mapi darto uning nyatwo antuk basa Bali mungkin rasa bangga punika sampun wardi ring sewang-sewang krama raga ring generasi Yawana raga ring Bali. Inge, Bapak Gede, mudah-mudahan sudah terjawab dan langsung dijawab oleh Bapak tim kurator dengan menggunakan bahasa Bali langsung. Ya, mungkin di penutup acara kita pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kedepannya bulan bahasa Bali diteruskankah Pak? Dan napi harapan Bapak untuk kedepannya? Singkat saja di akhir ujung acara kita pada malam hari ini. Jadi Bapak Gubernur memiliki gagasan yang cemerlang dalam mengelola program, keseluruhan program malah, jadi dibangun payung hukumnya. Jadi terkait dengan pemajuan bahasa, aksara, dan sastra Bali, kita sudah memiliki Perda dan juga sudah memiliki Peraturan Gubernur nomor 80 tahun 2018 tentang penggunaan dan pelindungan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Artinya, semasih peraturan ini tegak dan berdiri, saya kira Bulan Bahasa Bali akan tetap menjadi komitmen pemerintah untuk dihadirkan setiap tahun di bulan Februari. Jadi mari songsong momentum ini sebagai ruang aktualisasi, ruang untuk kita membuat prestasi bersama. Jadi jadikan Yawana Bali, kaum milenial untuk mengakrabi bahasa, aksara, dan sastra Bali. Karena dari jalan itu pun mereka akan bisa berprestasi dan membuat kita bersama bangga karena itu. Iya, terima kasih banyak Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Terima kasih banyak juga Bapak Tim Kurator Bulan Bahasa Bali tahun 2021 atas informasinya pada malam hari ini. Dan jangan lupa pemirsa Bali TV, saksikan live di Bali TV pada esok hari pukul 5 sore penutupan Bulan Bahasa Bali tahun 2021. Dan mudah-mudahan tayangan kami pada malam hari ini, dialog bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dapat bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.